Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah, bahwa Ustaz berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi di bab 1, yaitu di bagian C tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu pertama potensi sumber daya alam Indonesia, kemudian yang kedua potensi kemaritiman Indonesia. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan lautan ya, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Nah, kekayaan sumber daya alam Indonesia itu tidak hanya terdapat di darat, tetapi juga kekayaan sumber daya alamnya juga banyak terdapat di wilayah laut di Indonesia. Sekarang mengapa di mana potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang tersebar di Indonesia? Kemudian mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Pertanyaan-pertanyaan ini yang insya Allah akan kita bahas ya jawabannya. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, apakah Anda sekalian pernah mendengar tentang sumber daya alam? Saya yakin semuanya pernah ya mendengar kata sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Makanya kita mengenal jenis-jenis sumber daya alam itu, dan antaranya adalah sumber daya alam hayati yang merupakan makhluk hidup, kemudian ada sumber daya alam non hayati yang merupakan makhluk tidak hidup. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia ini dilihat dalam beragam bentuk. Di antaranya adalah potensi air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, ya, dan yang lain-lain. Nah, kira-kira Anda sekalian bisa tidak bedakan dari potensi sumber daya alam tadi yang Ustaz sebutkan, yang mana saja termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Ya, saya yakin bisa ya. Jadi intinya sumber daya alam hayati itu ya dari makhluk hidup seperti apa? Potensi hutan, atau ada juga pertanian, peternakan. Nah, kalau yang sumber daya alam non hayati yaitu air, tanah, udara, batuan, bahan tambang, dan lain-lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas untuk sumber daya alam ini ada dua potensi sumber daya alam yang kita bahas. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Semua tahu hutan ya. Jadi hutan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2011. Jadi luas wilayah hutan di Indonesia itu lebih luas dari luas pemukimannya. Nah, luas hutan yang tersebar yang besar di tersebut saat ini masih banyak dijumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Adapun di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan. Ya, kenapa? Karena banyak terjadi alih fungsi hutan, anakku sekalian. Di antaranya digunakan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara untuk alih fungsi hutan menjadi pertanian ini dan perkebunan itu banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan.
Biasanya ini alih fungsi hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan lebih banyak digunakan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit ya. Nah, selain hutannya luas, Indonesia juga menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya yang merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Jadi di hutan itu juga merupakan habitat ya, habitat hewan-hewan endemik tadi. Seperti ini dalam gambar ada burung maleo di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah ya. Kemudian ada juga anoa. Ya, anoa itu juga adalah hewan endemik yang terdapat di Pulau Sulawesi, yang banyak terdapat di hutan di Pulau Sulawesi. Nah, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu, tapi dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun yang paling banyak dikenal itu oleh penduduk Indonesia adalah hutan sebagai sumber kayu ya. Setidaknya ada 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah ini sebagai berikut. Kayu keruing, meranti, agatis itu dihasilkan di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian ada kayu jati, ini banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan ini banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia ini banyak dihasilkan di Jawa Barat ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa hutan itu harus kita lindungi? Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pelajar itu wajib untuk melindungi hutan, melestarikan hutan, dan menyelamatkan hutan. Nah, kenapa anak-anakku sekalian? Karena hutan yang kita miliki sekarang ini saat ini banyak mengalami kerusakan. Nah, ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan itu mencapai 300.000 hektar per tahun. Jadi kalau dalam jangka waktu 10 tahun saja itu sudah 3 juta hektar lahan hutan yang rusak. Apa akibatnya? Ya, akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, maka tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan ini memiliki banyak fungsi, banyak manfaat. Yang pertama itu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Ketika hutan mengalami kerusakan, maka cadangan air hujan itu semakin sedikit dan kita akan mengalami kesusahan untuk mendapatkan air bersih pada musim kemarau. Seperti yang terjadi di beberapa tempat ya, hutannya sudah mulai rusak. Kemudian yang kedua, fungsi hutan adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Ketika hutan rusak, maka habitat flora dan fauna itu akan menjadi terancam. Ini juga akan mempengaruhi ya, bisa menjadi punah spesies flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsi hutan itu adalah untuk mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Banyak wilayah Indonesia mengalami erosi, terjadi bencana erosi. Itu akibatnya adalah diantaranya karena hutan yang sudah mulai rusak, banyak pengikisan hutan, sehingga gunung-gunung menjadi gundul. Contoh terkini adalah banjir bandang dan erosi yang terjadi di Masamba ya, ini di Pulau Sulawesi. Itu akibat karena hutan sudah mulai rusak di sana. Kemudian yang keempat, fungsi hutan yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Ketika hutan rusak, maka yang terjadi adalah terjadi pemanasan global. Kenapa pemanasan global? Karena oksigen semakin sedikit, karena hutan juga mengalami kerusakan, sehingga karbon dioksida juga itu tidak terserap oleh hutan, sehingga mengalami itu yang mengakibatkan suhu bumi semakin panas. Kemudian kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat dari produk yang dihasilkan. Oke, sekarang potensi yang kedua. Potensi sumber daya alam yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Nah, sekarang coba Anda sekalian perhatikan keadaan tempat tinggal kalian masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan di daerah kalian? Nah, Indonesia itu dikenal dengan negara pertambangan ya, memiliki banyak
bahan tambang, kaya akan sumber daya alam tambang. Beraneka ragam bahan tambang yang terdapat di Indonesia. Sebaran bahan tambangnya bisa dilihat pada peta berikut. Saya akan lihat ini di petanya. Ini peta, kalian sudah belajar tentang bagaimana membaca peta. Ini ada legenda. Legenda ini merupakan penjelasan tentang jenis-jenis bahan tambang yang ada di Indonesia. Ini ada simbol-simbolnya. Dan lihat simbol-simbol tersebut berada di wilayah Indonesia, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalian lihat sebarannya ya, baik di Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan lainnya. Oke, sumber daya alam tambang ini diantaranya yang pertama adalah bahan tambang ini yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Nah, ini banyak minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Meskipun sekarang ini banyak dihasilkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, misalnya pohon jarak itu bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif, atau sumber energi lain seperti energi matahari atau tenaga solar ya, dikenal dengan tenaga solar, kemudian angin atau tenaga bayu dan gelombang. Tapi sumber energi alternatif ini masih sangat terbatas jumlahnya. Nah, cadangan minyak bumi Indonesia ini terus mengalami pengurangan seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan bahwa cadangan minyak bumi kita di Indonesia ini tinggal 14 tahun saja ya masanya. Nanti setelah 14 tahun ke depan bisa jadi negara kita Indonesia yang awalnya sebagai produsen minyak bumi terbesar di Indonesia, yang cukup besar di Indonesia, di dunia, itu nanti bisa jadi kita justru akan menjadi negara konsumen minyak bumi. Ya, kenapa? Karena cadangan minyak bumi kita akan habis. Nah, sekarang silahkan dilihat sebaran wilayah-wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, yang khusus Pulau Kalimantan di mana Anda sekalian berada. Ini lihat di Pulau Tarakan, Balikpapan, ya di Balikpapan ada ya, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam, Rantau Tanjung, Amuntai, ya ini yang terbesar ini. Sumber daya tambang berupa minyak bumi dan gas. Oke, yang kedua. Sekarang kedua, batu bara. Jadi batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara ini juga digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik ataupun keperluan rumah tangga dan yang lainnya. Cadangan batu bara Indonesia ini hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya, Indonesia merupakan negara ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Nah, batu bara ini banyak dijumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ketiga ada bauksit. Nah, bauksit ini adalah biji utama untuk menghasilkan aluminium. Ini ya bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Selanjutnya ada pasir besi, dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Dan yang kelima ada emas, yang umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Dan biasanya juga digunakan perangkat-perangkat elektronik itu biasanya juga menggunakan bahan dari emas ya. Nah, produksi emas Indonesia itu pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Wah, luar biasa ini. Nah, tambang terbesar di Indonesia itu terdapat di PT Freeport di Timika, Papua. Ya, itu adalah tambang emas terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan merupakan tambang yang sangat besar di dunia. Kemudian yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Tadi kita sudah bahas tentang potensi sumber daya alam yang terdiri atas potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya barang tambang. Khusus barang tambang kita membahas tentang minyak bumi dan gas. Kemudian yang kedua kita bahas tentang batu bara, ketiga bauksit, keempat biji besi, dan yang kelima adalah emas ya. Sekarang kita bahas tentang potensi kemaritiman Indonesia.
luas laut Indonesia ini mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luar biasa. Jadi lebih luas wilayah lautan Indonesia dibandingkan wilayah daratannya. Itu dengan luas total 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut itu tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Ya, tidak hanya berupa ikan saja, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir besi, biji besi, timah, dan lain-lain. Makanya tidak heran jika kebanyakan barang-barang tambahan tambang Indonesia, produksi bahan tambang Indonesia berada di wilayah lautan ya, di beberapa pulau-pulau. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut ya, yang lainnya adalah berupa sumber daya alam berupa mangrove atau hutan bakau, terumbu karang, dan lainnya. Nah, ini juga dikenal sebagai sumber daya pesisir. Yang pertama, untuk potensi kemaritiman Indonesia adalah perikanan ya, tentu saja perikanan ya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan salah satu penghasil tangkapan ikan yang besar di dunia. Nah, Indonesia sejak dulu potensi laut ini dimanfaatkan untuk perikanan, sudah dimanfaatkan penduduk sejak dahulu. Luas laut Indonesia yang memiliki angka potensi yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Jadi Indonesia memiliki angka potensi lestari yaitu sebesar 6,4 juta ton per tahun. Apa itu potensi lestari? Jadi potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi ini potensi lestari artinya ketika ikan tersebut ditangkap masih memungkinkan untuk melakukan regenerasi. Jadi masih ada nanti akan muncul generasi-generasi ikan selanjutnya dari ikan tangkapan itu sehingga tidak mengancam populasi ikan yang ada. Nah, sedangkan berdasarkan aturan internasional jumlah tangkapan ikan yang dibolehkan itu adalah 80% dari potensi lestari tersebut. Jadi 80% dari 6,4 juta ton potensi lestari ikan di Indonesia, tangkapan ikan di Indonesia, itu berarti totalnya sekitar 5,12 juta ton per tahun ya tangkapan ikan di Indonesia yang diperbolehkan. Tapi kenyataannya ternyata jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia itu belum mencapai angka tersebut. Artinya masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kalau dilihat dari segi sebaran tangkapannya, terdapat perbedaan ya antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Kalau wilayah bagian barat itu rata-rata kedalaman lautnya sampai 75 meter. Nah, jenis ikan yang banyak ditemukan di sini adalah ikan pelagis kecil. Ini berbeda dengan di wilayah bagian timur Indonesia yang rata-rata kedalamannya bisa mencapai 4.000 meter. Nah, di kawasan Indonesia bagian timur ini banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Nah, makanya para nelayan itu kebanyakan banyak beroperasi di wilayah bagian timur Indonesia. Nah, selain tangkapan ikan laut, Indonesia juga, para penduduk juga banyak melakukan budidaya ikan ya, di daerah pesisir. Misalnya di Pulau Jawa itu banyak mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Nah, misalnya jenis ikan dikembangbiakan ini adalah ikan bandeng dan udang. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini selain kekayaan laut, Indonesia juga berada wilayah pesisir berupa hutan mangrove. Ya, hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi seperti muara sungai atau laguna. Nah, apa fungsi dari hutan mangrove ini? Fungsi hutan mangrove ini terdiri atas dua, ada fungsi ekonomis dan fungsi ekologis. Fungsi ekologis yaitu sebagai tempat hidup atau habitat binatang laut untuk berlindung, untuk mencari makan dan berkembang biak. Nah, jadi fungsi hutan ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Jadi yang pertama itu sebagai habitat makhluk hidup ya yang hidup di wilayah laut yang berkembang biak di hutan mangrove ini. Kemudian yang kedua juga sebagai mencegah terjadinya abrasi air laut atau pengikisan pantai akibat gelombang air laut. Nah, fungsi yang kedua itu ada fungsi ekonomis hutan mangrove, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Nah, di antara juga fungsi ekonomisnya ini yang tidak disebutkan di buku ini, yaitu di beberapa wilayah di Indonesia hutan mangrove dijadikan sebagai tempat wisata yang memberikan penghasilan atau memberikan pemasukan bagi daerah tersebut, ya. Jadi ini fungsi ekonomisnya. Nah, luas hutan mangrove Indonesia itu mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Nah, tapi hutan mangrove Indonesia ini tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya di Pulau Sumatera 417.000 hektar, di Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 35.000 hektar, di Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Yang terakhir, untuk potensi kemaritiman ini adalah terumbu karang. Jadi selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang ini adalah terumbu atau batuan sedimen kapur laut dan terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral ini membentuk sebuah koloni, maka koral-koral tersebut akan membentuk sebuah karang. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Jadi kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya saja, tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia, di mana keanekaragaman hayati yang terdapat di terumbu karang ini terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa terumbu karang banyak terdapat di Indonesia? Karena terumbu karang itu dapat tumbuh dengan baik di suhu perairan laut antara 21,29 derajat Celcius. Nah, kebetulan Indonesia beriklim tropis sehingga suhu perairannya hangat, sehingga pantas lah ya jika terumbu karang ini banyak ditemukan di Indonesia. Nah, terumbu karang ini Anda sekalian itu juga memiliki fungsi. Itu ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Ya, fungsi ekologis tadi sebagaimana disebutkan, yaitu merupakan tempat habitat ya berbagai macam makhluk hidup yang hidup di laut. Ya, ada terdiri atas 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, ya, udang-udangan. Itu fungsi ekologisnya itu. Nah, sedangkan untuk fungsi sosial ekonomi, ya terumbu karang ini juga dijadikan sebagai daerah-daerah yang terdapat terumbu karang itu dijadikan sebagai objek wisata yang menarik. Yang paling terkenal di wilayah Indonesia itu ada namanya Takabonerate ya. Itu sangat terkenal sekali, merupakan objek wisata terumbu karang yang ada di Indonesia. Baik, saya kira ini penjelasan dari Ustaz untuk materi di bagian C tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Ya, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.